Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang merancang pembelajaran HOTS menggunakan 4 model pembelajaran. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fadlina Hayati SPD sebagai koordinator. Selanjutnya, Ramadan Apriyadi SPDI sebagai IT, kemudian Florenciana SAG sebagai anggota, selanjutnya Abdul Aziz SPD sebagai anggota, dan Sunarti SPD sebagai anggota. Ucapan terima kasih kami sampaikan teruntuk yang pertama kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, kedua kepada Balai Diklat Keagamaan Denpasar, ketiga pada Panitia Pelatihan Metodologi Pembelajaran Angkatan 4, dan yang keempat kepada fasilitator Bapak Dr. Andes Bambang Hudianto, MPD. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara merancang pembelajaran HOTS menggunakan 4 model pembelajaran. Yang pertama, penerapan model Discovery Learning. Kedua, penerapan model Inquiry Learning. Ketiga, penerapan model Problem Based Learning. Dan yang keempat, penerapan model Project Based Learning. Untuk lebih lengkapnya, berikut kami sajikan penjelasan masing-masing metode pembelajaran. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 dengan materi Corak Kehidupan Masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Kesempatan kali ini kami akan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning atau model penemuan. Format perancangan model pembelajaran Discovery Learning. Kompetensi dasar pengetahuan 3.3, memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. Kompetensi dasar keterampilan 4.3, menyajikan hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat dalam bentuk tulisan. Topik, memahami corak kehidupan masyarakat pada zaman praaksara. Subtopik, periode kehidupan pada zaman praaksara yang meliputi zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, mata pencarian dan sistem kepercayaan. Tujuan pembelajaran. Melalui model pembelajaran Discovery Learning, diharapkan siswa mampu: pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian zaman praaksara secara logis. 2. Siswa mampu menjelaskan corak kehidupan manusia praaksara pada zaman batu secara baik dan kronologis atau secara berurutan. 3. Siswa mampu menjelaskan teknologi manusia pada zaman batu sesuai dengan periodenya atau sesuai dengan masanya. Alokasi waktu yang digunakan 2 kali 45 menit. Langkah-langkah dalam model pembelajaran Discovery Learning. Tahap pembelajaran. Langkah pertama, stimulation atau simulasi atau pemberian rangsangan. Kegiatan pembelajaran. 1. Siswa mengamati video yang ditayangkan di depan kelas. 2.
menugaskan siswa untuk memperhatikan video dengan seksama dan teliti. 3. Menugaskan siswa untuk membaca materi tentang corak kehidupan masa praaksara. 4. Peserta didik diminta untuk mendengarkan dan menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara garis. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu merancang pembelajaran dengan menerapkan model Enduring Learning pada pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Kelas 5, semester 2. Yang pertama, kompetensi dasar. 1.5 menerima hidup baru dalam Roh Kudus yang terungkap melalui doa-doa. 2.5 menunjukkan kepercayaannya akan hidup baru dalam Roh Kudus yang terungkap melalui doa-doa. 3.5 memahami hidup baru dalam Roh Kudus yang terungkap melalui doa-doa. 4.5 melakukan aktivitas, misalnya menuliskan refleksi puisi atau melukis yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan hidup baru dalam Roh Kudus. Yang kedua, indikator pencapaian kompetensi. Di sini saya tetap menurunkan juga indikator dari setiap kompetensi dasar yang telah saya pilih dalam pembelajaran materi ini. Yang pertama, indikator kompetensi dasar 1.5. Indikator 1.5.1 mengimani untuk percaya akan hidup baru dalam Roh Kudus dengan penuh rasa syukur. Indikator yang kedua, memilih sikap tanggung jawab dalam mengusahakan hidup baru yang dijiwai Roh Kudus melalui doa-doa. Yang kedua, indikator pengetahuannya. Menjelaskan situasi para murid setelah Yesus wafat. Yang kedua, menentukan kisah turunnya Roh Kudus ke atas para rasul. 3. Menganalisis dampak dari turunnya Roh Kudus atas para rasul. 4. Menyimpulkan kisah turunnya Roh Kudus pada para rasul bagi hidupnya. Indikator dari KI 4 atau KI keterampilan. Yang pertama, merancang puisi yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan hidup baru dalam Roh Kudus. Indikator kedua, melakukan refleksi iman yang berkaitan dengan perbuatan yang menunjukkan hidup baru dalam Roh Kudus. Dan yang ketiga, menentukan lukisan yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan hidup baru dalam Roh Kudus. Topik pembelajaran ini, hidup baru dalam Roh Kudus yang terungkap melalui doa-doa. Subtopiknya, Roh Kudus menguatkan hati para rasul. Tahapan pembelajaran. Pada tahapan orientasi pada masalah, siswa diharapkan mendengarkan penyampaian materi pembelajaran tentang Roh Kudus menguatkan hati para rasul. Yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran. Ketiga, menyiapkan siswa untuk melakukan pembelajaran dengan model Enduring. Dan yang keempat, membagi siswa dalam 4 kelompok. Tahapan yang kedua, merumuskan masalah. Di sini, siswa diharapkan mereka menjawab pertanyaan bagaimana situasi para murid ketika Yesus wafat. Yang kedua, bagaimana kisah turunnya Roh Kudus atas para rasul, dan apa dampak Roh Kudus yang turun atas para rasul, serta apa dampak Roh Kudus yang turun atas para rasul bagi hidupnya. Pada tahapan mengajukan hipotesis, siswa diajak untuk membaca teks kitab suci yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-15. Tahapan mengumpulkan informasi. Siswa membaca teks, memahami dan mengerti isi teks. Kemudian dilanjutkan dengan tahap menguji hipotesis, menjawab pertanyaan penuntun berdasarkan teks yang dibaca. Kelompok 1 menjawab situasi para murid ketika Yesus wafat. Kelompok 2, kisah tentang turunnya Roh Kudus atas para rasul. Dan yang ketiga, kelompok 3 mengerjakan dampak dari Roh Kudus atas para rasul. Dan yang keempat,
dampak Roh Kudus yang turun atas para rasul bagi dirinya. Tahapan yang terakhir menyimpulkan. Pada tahapan ini, siswa dalam kelompok menunjuk salah satu temannya untuk menyampaikan hasil kerja dan ditanggapi secara bergantian dari setiap kelompok. Dan kegiatan yang terakhir, hasil pekerjaan siswa diberi penghargaan oleh guru, kemudian dipajangkan pada pojok pajangan kelas. Sekian penjelasan saya. Kekurangan dan kelemahan saya terima dengan segala perbaikan demi perbaikan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan mempresentasikan model pembelajaran, yaitu model pembelajaran problem based learning. Adapun kompetensi dasar di sini yang pertama 1.10 menghayati bahwa kekuasaan adalah amanah. Kemudian 2.10 mengamalkan sikap komitmen dalam menjalankan amanah. 3.10 menganalisis proses lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus. 4.10 menilai proses berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus. Adapun indikator pencapaian kompetensi yaitu menganalisis proses lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus. Adapun topik atau tema di sini yang saya angkat, peradaban Islam Daulah Umayyah di Damaskus. Subtopiknya yaitu sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus. Tahapan pembelajaran di sini yaitu tahapan yang pertama, orientasi peserta didik kepada masalah. Kegiatannya di sini yang pertama, guru memberikan cerita dengan menampilkan video tentang Daulah Umayyah di Damaskus. Kemudian yang kedua, guru memotivasi siswa dengan memberikan pertanyaan yang faktual tentang sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus. Adapun tahapan yang kedua di sini yaitu mengorganisasikan peserta didik. Yaitu yang pertama, peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kemudian yang kedua, setiap kelompok berdiskusi tentang sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus. Yang ketiga, guru memantau kegiatan diskusi yang dilakukan peserta didik. Dan yang keempat, peserta didik mengatur dalam menjawab pertanyaan bersama teman-teman kelompok. Adapun tahapan ketiga di sini yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok, yaitu peserta didik mengumpulkan informasi mengenai sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus. Tahapan yang keempat di sini yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yaitu yang pertama, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kemudian yang kedua, peserta didik mencatat informasi dan Penerapan model Project Based Learning pada pembelajaran SKI. Adapun tema yang digunakan di sini adalah kemunduran umat Islam dengan subtema sebab-sebab kemunduran Islam dan latar belakang munculnya gerakan tajdid. Oke, indikator pencapaian kompetensi di sini yaitu ada 6. Yang pertama, menjelaskan prestasi umat Islam di masa lalu. Kemudian mengemukakan keadaan dunia Islam saat kedatangan penjajah, mengaitkan hubungan dampak penjajahan bangsa barat terhadap negara Islam, kemudian menganalisis penyebab mundurnya umat Islam, kemudian mengumpulkan informasi latar belakang munculnya gerakan Islam modern,
Dan yang terakhir, menyimpulkan tahapan pembaharuan Islam. Langkah-langkah penerapan model Project Based Learning pada pembelajaran SKI, khususnya pada tema kemunduran umat Islam. Tahapan pertama yaitu penentuan pertanyaan mendasar. Jadi di sini kegiatan pembelajarannya adalah guru bertanya kepada siswa. Yang pertama, pernahkah kalian mendengar cerita tentang kemajuan umat Islam? Kemudian yang kedua, bisakah kalian menceritakan kembali tentang kemajuan umat Islam sampai akhirnya Islam mengalami kemunduran? Oke, itu. Kemudian tahapan pembelajaran selanjutnya yaitu mendesain perencanaan proyek. Jadi di sini pertama guru membagi siswa menjadi 5 kelompok. Jadi masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang siswa yang bersifat heterogen. Kemudian guru menjelaskan proyek tentang kegiatan siswa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah menjelaskan aturan main dalam kelompok kerja. Kemudian tahapan selanjutnya adalah menyusun jadwal. Nah, di sini guru memberitahu kepada setiap kelompok bahwa proyek tersebut akan dilaksanakan pada pertemuan ini dan pertemuan berikutnya. Tahapan selanjutnya di sini adalah memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Kegiatannya di sini yang pertama adalah guru mengawasi dan memonitor jalannya. Demikian yang dapat kami sajikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.